selamat sore. Sekarang kita cerita-cerita tentang persahabatan tikus dan kerbau, dan persahabatan naga dan kelinci di mitologi Chinese astrologi ya. Jadi pada saat dewa menggelar perlombaan buat para binatang yang ada di hutan, semua sudah mengira bahwa yang menang itu pastinya naga. Pertama, karena naga kesayangan dewa. Kedua, naga satu-satunya yang bisa terbang ya. Dan tiga, naga dianggap paling perkasa karena langit penuh kalau dia ada ya. Dan naga itu juga dianggap strong ya. Jadi memang semua mengira yang menang pasti naga. Bahkan macan pun kalah aura dengan naga ya. Nah, tidak ada seorang pun makhluk alam semesta yang menyangka tikus bakal menang perlombaan. Karena apa? Karena dia kecil, langkahnya kecil, tenaganya kecil ya. Jadi nggak ada yang bisa nyangka, dan nggak ada juga yang bisa nyangka kerbau bisa jadi juara dua karena dia consider lamban ya. Tapi dalam kehidupan tidak sesederhana itu ya. Tidak perlu menjadi paling kuat, tidak perlu menjadi paling perkasa, tidak perlu menjadi paling cepat untuk bisa memenangkan kehidupan ini. Jadi naga yang perkasa itu nih ceritanya, di tengah jalan saat perlombaan udah mulai, dia melihat kelinci yang imut, yang inosen, yang cantik ya, kejepit di kayu kakinya dan luka cukup parah. Dan naga lalu karena nggak tega, kasihan, karena memang nature-nya naga ini baik ya. Jadi dia berhenti dan meluangkan waktu untuk menolong kelinci. Jadi dengan hembusan nafas apinya itu mental-mental lah itu kayu yang menjepit kelinci, sehingga kelinci bisa keluar dari jepitan kayu itu. Tapi ternyata waktu sudah berkurang banyak ya, udah mau ketinggalan gitu. Tapi naga tidak bermasalah. Yang penting buat dia sudah menolong kelinci, dan kelinci sangat menghargai pertolongan naga ya. Dan lalu mereka pergi bersama-sama untuk melanjutkan perlombaan ya. Nah, di depan mereka ternyata sudah ada macan yang sendirian, gak punya temen, dan di depan mereka juga ada tikus dan kerbau ya. Nah, tikus dan kerbau itu sama-sama bangun pagi ya. Tikus yang cerdas ini berpikir kalau menghitung langkah dia nggak akan ada cerita bisa boro-boro menang pertarungan ya, nyampe aja belum tentu ya. Jadi dia harus putar otak gimana caranya supaya bisa menang. Lalu dia bangun paling pagi, dan benar gitu intuisinya dia, kerbau juga bangun paling pagi ya. Jadi dia merayu-rayu kerbau, dan akhirnya kerbau bisa memberikan pertolongan dan mengizinkan tikus untuk naik ke pundaknya kerbau ya. Dan sepanjang jalan mereka menikmati kebersamaan itu. Hanya aja di detik terakhir saat sudah nyaris di garis finish, tikus loncat duluan sehingga dia jadi pemenangnya ya. Dan kerbau tidak merasa tertipu, tidak pernah merasa tertipu dengan tikus ya. Dan bahkan kerbau merasa bahwa tikus ini best friendnya dia ya. Dan sampai sekarang sio tikus dan sio kerbau itu tidak pernah against satu sama lain ya. Sio tikus
selalu nyaman di tahun kerbau, sio kerbau selalu nyaman di tahun tikus ya. Begitu juga dengan sio kelinci dan sio naga. Sio naga selalu nyaman di tahun kelinci, dan sio kelinci selalu mendapat pertolongan naga setiap tahun kelinci. Jadi dua pasang makhluk itu, tikus dan kerbau, kelinci dan naga, itu adalah best friends forever ya. Itu adalah kisah persahabatan di mana dalam kehidupan nyata orang itu tidak bisa berhasil sendirian ya, karena kalau sendirian kayak macan dia nggak akan berhasil. Jadi dia harus bisa bekerja sama, itulah kehidupan ya. Bekerja sama bukan berarti merasa kayak persaingan gitu ya. Jadi memang bekerja sama untuk satu tujuan tanpa harus ada persaingan, itu penting dalam kehidupan ini. Itu adalah pelajaran yang berharga dari kisah persahabatan tikus dan kerbau dan kelinci dan naga. Nah, kisah ini menjadi legenda dalam Chinese astrologi. Jadi persahabatan ini benar-benar last forever. Nah, kalau kalian tikus, punya nggak kalian sahabat kebo? Atau kalau kalian kelinci, kalian punya nggak sahabat naga? Atau sebaliknya? Atau kalau kalian tikus, kalian pernah nggak ditolong kerbau? Atau kalau kalian kelinci, kalian pernah nggak ditolong naga? Share di bawah ya, aku tunggu. See